Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian selama pandemik ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang evolusi pada kuda. Nah, referensinya itu aku ambilnya dari Journal of Creation karya Matt Smollen. Teman-teman, kita ketahui juga kan, kuda itu adalah salah satu spesies modern mamalia dari genus Equus. Hewan ini dianggap hewan ternak yang banyak membantu pekerjaan manusia, seperti mengangkut barang dan sebagai sarana transportasi. Namun, seiring perkembangan zaman, saat ini mulai diminati dalam beberapa bidang olahraga juga. Misalnya kita memakainya untuk pacuan kuda. Nah, apakah kalian tahu, kuda yang saat ini kita kenal sebenarnya telah ada sejak 60 juta tahun yang lalu. Wah, tua sekali ya teman-teman. Dalam waktu selama itu, ternyata kuda mengalami evolusi yang luar biasa, terutama morfologi dan anatominya. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin kuda yang kita ketahui sekarang itu bisa hidup di puluhan juta tahun yang lalu, dan bagaimana bisa orang-orang itu mengetahui usia kuda pertama yang ada di dunia. Teman-teman, para ilmuwan dapat mengetahui peradaban pertama kuda berdasarkan fosil yang mereka temukan. Dan ternyata, fosil kuda pertama ditemukan di Amerika Utara dengan kerangka yang masih lengkap pada tahun 1867. Berikut adalah temuan fosil pertama tahun 1839 dan temuan kerangka utuh tahun 1867 yang ditemukan di bentukan tebing Stud Hill dekat Herne Bay yang kemudian diberi nama sebagai Eohippus, atau kita biasa mengenalnya sebagai Hyracotherium. Tahun 1931, kerangkanya disusun kembali di Bighorn Basin, Wyoming, USA oleh paleontologi dari Institut Teknologi California. Temuan fosil Eohippus dinyatakan sebagai nenek moyang kuda modern, spesies kuda pertama dan terkecil di dunia dengan hanya memiliki tinggi sekitar 25 cm saja. Dengan penemuan fosil Eohippus atau Hyracotherium, lalu bagaimana sebenarnya proses evolusi yang terjadi pada kuda? Bagaimana bisa kuda menjadi kuda modern seperti yang kita kenal saat ini? Evolusi kuda diyakini oleh perubahan iklim dari masa ke masa yang mengakibatkan kondisi lingkungan pun ikut berubah. Seperti contohnya, kuda awalnya tinggal di hutan yang lembab penuh dengan tanaman yang kaya akan dedaunan. Jari kaki mereka 4 di depan dan 3 di belakang, terbentang pada sudut berbeda yang membantu mereka dari tenggelam di rawa-rawa tanah. Saat iklim berubah lebih kering, tanaman dedaunan menghilang dan menjadi ladang rumput yang luas di sana. Hal tersebut memaksanya untuk menjadi pelari yang dapat melarikan diri dari pemangsa. Hal tersebut memberikan dampak pada perubahan struktur kuda dari masa ke masa. Di antaranya, yang pertama adalah perubahan ukuran tubuh dari semula berukuran kecil hingga besar. Yang kedua, perubahan jumlah jari kaki. Dan yang ketiga, perubahan bentuk dan ukuran gigi. Adapun proses evolusi kuda terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah Eohippus atau Hyracotherium yang terjadi pada 55-60 juta tahun yang lalu. Kemudian Mesohippus 35 juta tahun lalu, Merychippus 15 juta tahun lalu, serta Pliohippus 8 juta tahun yang lalu. Teman-teman, mari kita bahas satu persatu beberapa tahapan evolusi kuda. Yang pertama, Hyracotherium. Kuda ini adalah kuda tertua yang diketahui sebagai best known early Eocene horse atau Eohippus anguistidens yang artinya adalah kuda pertama.
Kuda ini berkembang pada zaman Eosen. Ukurannya kecil seperti kancil atau kucing, bahkan penampakannya mirip dengan tapir. Kemudian tingginya hanya memiliki sekitar 20-35 cm. Berat badannya pun mirip dengan kucing pada zaman sekarang, sekitar 5-35 kg. Struktur punggungnya bulat dan memiliki mantel bergaris sebagai alat kamuflasenya di hutan. Kemudian, jari kaki kuda ini memiliki 4 jari pada setiap kaki depan dan 3 jari tiap kaki belakang. Kemudian 2 jari rudimen. Jari kaki dan ulna tidak menyatu seperti kuda modern, tapi terpisah, yang dapat memungkinkan gerakan rotasi dan membantu melewati hutan dengan medan yang tidak rata. Ini memiliki kebiasaan memakan herba atau semak-semak belukar dan buah. Kemudian memiliki jenis gigi low crown teeth, serta memiliki bentuk tengkorak yang kecil dan pendek, serta volume otak yang terdapat dalam tengkorak juga kecil. Matanya pun terdapat di tengah tengkorak. Rahangnya tampak sempit karena struktur gigi yang juga kecil. Gigi low crown termasuk gigi taring yang besar yang dimiliki oleh spesies jenis ini biasanya digunakan untuk mempertahankan betinanya untuk kawin. Nah, untuk struktur giginya, jumlah giginya sebanyak 22 pasang dengan 3 gigi pada setiap sisi gigi seri, 1 taring, 4 gigi premolar, dan 3 gigi geraham yang hanya terspesialisasi sedikit untuk menggiling makanan. Bentuk gigi seri juga memiliki ukuran yang kecil seperti mamalia lainnya. Eohippus karena ukuran tubuhnya kecil dapat menyelinap di antara semak-semak belukar. Demikian pula bentuk atau pola giginya yang sesuai untuk menggigit semak belukar dan bukan rumput. Di samping itu, kaki dengan beberapa jari ikut membantu dalam mengais dan menggali akar-akar yang lunak. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan evolusi kuda yang kedua, yaitu Mesohippus. Mesohippus berkembang di zaman Oligosen, di mana terdapat 2 kuda yang dominan hidup di zaman ini, yaitu Mesohippus dan Miohippus. Mesohippus hidup dari zaman Eosin akhir hingga pertengahan zaman Oligosen, sementara Mesohippus hidup dari zaman akhir Eosin sampai pertengahan Miosen. Umumnya fosil-fosil Mesohippus ditemukan di bebatuan Bentland, daerah Dakota Selatan. Berat badannya memiliki sekitar 40-55 kg. 50% lebih besar dari kuda Eosen ya teman-teman. Namun berat badannya jauh lebih kecil dari kuda modern yang saat ini ada, yaitu mencapai 500 kg. Kuda ini memiliki 4 jari pada masing-masing kaki depan dan 3 jari pada masing-masing kaki belakang. Namun, kuda ini kehilangan sebagian jari kaki dan berevolusi jadi hewan berujung jari 3. Jari tengah lebih besar dan ketiga jari kaki menopang berat badannya. Teman-teman, berdasarkan struktur giginya, jenis kuda ini merupakan pemakan dedaunan, buah, dan semak. Miohippus memiliki kerangka tengkorak yang lebih besar daripada Mesohippus dan sedikit lebih panjang ya teman-teman. Nah, karena Mesohippus ini pemakan dedaunan, buah, dan semak, dia masih memiliki jenis atau struktur gigi seperti generasi pertama, yaitu Hyracotherium dengan gigi low crown teeth. Kuda ini mencari makan dengan gigi premolar yang berperan seperti gigi geraham.
Teman-teman, pada tahap ketiga atau Merychippus, kuda ini merupakan kuda gembala yang pertama, di mana berkembang di zaman Miocene, tepatnya pertengahan zaman, yang merupakan keturunan dari Mesohippus. Pada zaman ini, kuda mencapai biodiversitas tertingginya. Bahkan pada subfamili Equinae, terdapat satu spesies yaitu Parahippus leonensis. Pada zaman ini, iklim dan vegetasi di Amerika Utara berubah. Padang rumput semakin luas, sementara luas hutan semakin kecil. Vegetasi yang berbeda ini menyebabkan mereka mengembangkan alat geraknya menjadi lebih cepat, sehingga dapat digunakan untuk menghindari predator dan menjelajahi daerah untuk mencari makanan. Kemudian, jari kakinya ini yang dimiliki Merychippus mirip dengan Mesohippus. Hanya saja sisi yang lain itu tidak menyentuh tanah dan hanya jari tengah yang berukuran besar lah yang menyentuh tanah. Kakinya juga lebih panjang dari dua zaman terdahulunya. Selain itu, lehernya itu juga lebih panjang dan khas sebagai alat bantu untuk merumput. Dia mempunyai 3 jari kaki di depan dan 3 jari kaki yang ada di belakang, atau biasanya disebut dengan tridaktil, teman-teman. Nah, teman-teman, karena padang rumput semakin luas, sementara hutan luasnya juga sudah tidak seberapa, hal ini mengubah jenis makanan kuda pada zaman ini menjadi pemakan rerumputan. Nah, maka dari itu jenis kuda ini menjadi pemakan rumput yang pertama kali. Meskipun makanannya campuran ya, namun lebih dominan ke rerumputan. Nah, mulai dari Merychippus ini, giginya sudah beranjak menjadi high crown, teman-teman. Jadi, gigi low crown teeth itu hanya ada di awal Miocene, kemudian seluruhnya berubah menjadi high crown teeth di akhir zaman Miocene. Kemudian, terdapat gigi prageraham yang hampir berkembang menjadi gigi geraham. Selain itu, gigi seperti ini memungkinkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengunyah makanan. Giginya yang telah berubah menjadi high crown teeth juga mengembangkan lapisan semen seperti ini. Itu semakin tebal daripada 3 terdahulunya. Kemudian strukturnya pun sudah ada lekukan di sini yang menandakan bahwa telah muncul mahkota gigi. Ukuran mahkota gigi ini sekitar 2,5 cm, bahkan lebih. Penyebab kepunahan spesies ini diakibatkan perubahan iklim yang besar-besaran. Kemudian iklim tersebut mengakibatkan terjadinya zaman es. Kemudian tahapan akhir dari evolusi kuda adalah Pliohippus. Pliohippus berkembang pada zaman Pliocene, teman-teman. Pliohippus ini merupakan hewan monodaktil sejati yang pertama dalam sejarah evolusi. Sekitar 4 juta tahun yang lalu, keragaman kuda mereduksi dari 5 genus menjadi 1 genus, yaitu Equus. Spesies pertama dari genus ini adalah Equus simplicidens, yang kemudian berkembang menjadi kuda masa kini, yaitu Equus calabus. Pada awal zaman Pliocene, kuda berkembang menjadi Pliohippus. Pliohippus merupakan hewan monodaktil sejati yang pertama dalam sejarah evolusi. Dengan struktur kaki kuda zaman sekarang pun telah beradaptasi bukan hanya untuk hidup di padang rumput, tetapi juga untuk berlari dengan cepat. Jenis kaki ini membuat kuda dapat berlari dengan sangat cepat tanpa khawatir akan resiko tergilir.
kuda satu jari ini mengalami reduksi pada dua jari lainnya. Nah, dua jari lainnya ini berubah menjadi tulang belat seperti ini. Kemudian berat badannya pun juga bertambah berat, yaitu sekitar hampir 500 kg dengan tinggi 1,25 sampai 1,6 meter. Gigi Pliohippus telah berevolusi menjadi gigi yang lebar dengan mahkota yang tinggi. Tengkoraknya pun juga semakin besar, diikuti dengan volume otak yang membesar juga. Tengkoraknya mengalami depresi praorbital di depan mata. Depresi praorbital belum diketahui secara pasti fungsinya, namun beberapa peneliti mengatakan bahwa ini memainkan peran sebagai perlekatan otot bibir dan vokalisasi. Spesies ini merupakan pemakan rumput, sehingga bentuk gigi geraham dan seri yang dimilikinya saat ini sangat berperan untuk menggigit dan mengunyah makanan. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan nih teman-teman. Adapun kesimpulan yang kita bahas dari pertama sampai akhir ini adalah evolusi kuda dapat terjadi karena perubahan iklim dan tempat hidup. Hutan menjadi berkurang dan timbul padang rumput yang luas. Dengan demikian, makanan yang cocok untuk kuda sebelumnya hanya mencukupi untuk menghidupi sejumlah kecil kuda saja. Sedangkan padang rumput merupakan suatu biota baru dengan relung yang masih kosong. Kemudian generasi kuda berikutnya ini memanfaatkan relung tersebut untuk beradaptasi dengan baik. Terjadilah evolusi pada kaki yang menjadi panjang, jumlah jari yang lebih sedikit, yang cocok untuk kehidupan di padang rumput. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan di lantai hutan yang penuh tertutupi oleh akar dan ranting. Dengan berkurangnya jari, postur tubuh dan tengkorak menjadi lebih ideal, sehingga mereka dapat berlari dengan lebih mudah dan lebih cepat. Bentuk tubuh seperti ini juga memungkinkan mereka untuk dapat berlari menghindari dari predator secara lebih efektif. Demikian pula untuk ukuran tubuh yang lebih besar, cara tidak langsung menolong mereka dari pemangsa atau predator yang berukuran tubuh lebih kecil. Jika ukuran tubuh kuda tetap sebesar kancil atau anjing, seperti pada generasi pertamanya, maka predator dengan sangat mudah bisa memangsa mereka. Kemudian yang terakhir adalah gigi yang sebelumnya cocok untuk merebut atau meremah semak belukar, saat ini sudah tidak diperlukan lagi. Sebaliknya, kini diperlukan gigi yang lebih besar dengan mahkota email cukup tebal untuk menggigit dan mengunyah rumput. Gigi tersebut sesuai untuk mengunyah rumput karena mengandung kadar silikat yang lebih. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah nonton videoku kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like video ini, komen untuk memberi saran dan dukungan channelku, kemudian subscribe juga. Jangan lupa hidupin loncengnya ya. Terima kasih.